Guys, hari ini sudah dilaksanakan sidang tugas akhir Michael Vito Adi Nugroho ya, yang judulnya pengembangan sistem e-ticketing ya berbasis QR code untuk event pertunjukan dengan implementasi algoritma Smith Samoa ya. Jadi Vito ini adalah mahasiswa Prodi Sistem dan Teknologi Informasi ITB angkatan 2020. Selamat ya Vito ya. Nah Vito, tugas akhir kamu ini bagaimana nih? Tentang apa ini? Oke, jadi tugas akhir saya ini membahas perancangan sebuah sistem e-ticketing untuk event pertunjukan yang mana mengimplementasikan sebuah algoritma kriptografi kunci publik yang bernama kriptografi algoritma Smith Samoa. Ini nantinya tiketnya itu akan di-embed ke dalam sebuah QR code. Nah, untuk mengatasi masalah apa nih? Coba mungkin dari PPT-nya latar belakangnya apa nih sebenarnya nih? Jadi sistem yang saya buat ini berdasarkan sebuah latar belakang bahwa sistem etiket ini untuk event pertunjukan masih memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan pencurian data tiket, pemalsuan data tiket, dan juga ada pencalonan tiket atau sulitnya menjamin kepemilikan tiket. Jadi dari sistem saya ini ingin menyelesaikan ketiga masalah ini. Jadi dengan menggunakan QR code dan digital signature ya, ini dapat mengatasi ketiga masalah, itu pencurian data tiket, pemalsuan tiket, dan sulitnya menjamin kepemilikan tiket. Nah, coba kamu menggunakan algoritma apa tadi? Algoritma Smith Samoa. Coba jelaskan ya, Smith Samoanya itu seperti apa tuh? Oke, jadi algoritma Smith Samoa ini dia merupakan salah satu algoritma kunci publik yang mirip dengan RSA. Jadi kalau RSA itu kan algoritma yang sudah umum dipakai, yang mana keamanan RSA ini terletak pada kesulitan mencari pemfaktoran perkalian dua buah bilangan prima P dan Q, sebagaimana N sama dengan P dan Q. Nah, algoritma Smith Samoa ini ada algoritma yang cenderung baru ditemukan 2006 yang dia menawarkan keamanan yang sedikit jauh lebih tinggi dari RSA dari segi matematis, yakni bahwa dia menggunakan proses perpangkatan N sama dengan P kuadrat Q. Dengan ini algoritma ini walaupun memiliki boleh dikatakan? Nggak apa-apa. Oh iya. Jadi algoritma ini digadang-gadang 10-20% lebih sulit di kriptoanalisis daripada algoritma RSA. Oke. Nah, tadi ada 3 permasalahan tiket ya. Tadi ada kamu tunjukkan tadi skema diagram pembelian tiket yang dia terbelakang itu. Ini ya. Jadi di sini masalah itu muncul yang seperti apa tuh? Oke, jadi di latar belakang ini saya mencoba menjelaskan alur sistem e-tiket event yang konvensional yang menimbulkan beberapa masalah yang tadi. Jadi di alur ini pertama itu customer membeli tiket melalui website dengan mengisi data diri, lalu tiketnya disimpan di database, sekaligus detail tiketnya akan dikirim ke email milik customer. Kemudian nantinya customer menunjukkan detail tiketnya di check-in gate di venue event, kemudian tiketnya akan divalidasi dengan database, lalu tiket tersebut dinyatakan valid atau tidak valid. Nah, dari proses ini itu terdapat 3 permasalahan yang bisa muncul. Nah, pertama itu ada pencalonan dan reselling tiket yang dia itu munculnya pada saat customer melakukan pembelian tiket dan juga tiketnya divalidasi dengan database. Nah, lalu untuk proses penyimpanan detail tiket di database dan pengiriman tiket via email itu menurut beberapa kasus itu menimbulkan 2 masalah, yaitu ada identitas atas personal data, yaitu data nama, nomor telepon, alamat, nomor call dan lain yang ada di dalam tiket itu dicuri, dan juga ada masalah generasi tiket palsu. Nah, kalau usulan solusi kamu seperti apa tuh alurnya? Nah, jadi kalau untuk alur sistem saya ini mengubah beberapa aktivitas konvensional menjadi aktivitas solusi. Jadi aktivitas yang dirubah itu ada aktivitas pertama, yaitu sekarang customer membeli tiketnya itu tetap melalui website, tetapi datanya itu harus diisi sesuai dengan kartu identitas. Kemudian detail tiketnya ini akan ditandatangani dengan sebuah kunci enkripsi yang privat dan diencode ke dalam sebuah media scan. Lalu tiketnya juga akan dienkripsi dengan kunci yang berbeda untuk penyimpanan di database sebagai ciphertext. Kemudian di proses validasi tiket juga ada perubahan, yaitu kini tiketnya juga didekripsi dengan mencocokkan dengan kartu identitas customer. Nah, dengan aktivitas solusi ini, maka tadi permasalahan-permasalahannya terselesaikan dengan adanya dampak aktivitas solusi, yaitu kini pencocokan data tiket dengan kartu identitas tiket customer mencegah praktik pencalonan, kemudian juga enkripsi data tiket
mempersulit praktik identity theft dan juga penggunaan kunci enkripsi tiket akan mempersulit generasi tiket palsu. Tadi flowchart-nya seperti apa tadi? Oh, seperti ini ya. Jadi coba jelaskan ini. Oke, jadi untuk desain sistem alur kerja sistem dalam activity diagram yang saya buat kurang lebih seperti ini. Jadi sistemnya itu nanti akan dibagi dua menjadi sistem customer dan sistem admin. Nah, pada sistem customer ini dia akan menyimpan kunci privat tiket dan kunci enkripsi database. Sedangkan pada sistem admin ini dia akan menyimpan kunci publik tiket dan kunci enkripsi database. Nah, jadi kunci privat dan kunci publik tiket ini sengaja dipisahkan ke dalam dua sistem yang berbeda agar nantinya sistem admin ini bisa dibuat lebih tidak aman daripada sistem customer, karena ini memperhitungkan untuk menyediakan layanan validasi tiket yang lebih fleksibel, di mana di sini pengelola event dapat melakukan outsourcing tanpa harus takut sistem adminnya ini dibocorkan kuncinya, karena dalam sistem yang saya buat ini tidak apa-apa kalau sistem adminnya dibocorkan kuncinya, sedangkan sistem yang harus dirahasiakan hanyalah sistem customer. Nah, selain itu juga ada proses generasi kunci dan juga proses apabila pemilik event ingin melihat data customer, tapi ini di luar dari sistem customer dan sistem admin dan tidak diimplementasikan dalam sistem saya. Ya, coba mungkin kita bisa lihat demo programnya. Baik. Nah, ini apa nih? Ini customer ya? Iya, jadi ini adalah website customer. Jadi sistem saya ini ada terbagi menjadi dua, yaitu ada website customer untuk melakukan pembelian tiket dan website admin untuk melakukan validasi tiket. Jadi yang pertama ini ada sistem customer. Jadi di sistem customer ini kita dapat melakukan pembelian tiket dengan cara menekan tombol beli tiket. Kemudian kita dapat menuliskan identitas tiket sesuai dengan kriteria yang tertera di sini, yaitu bahwa nama harus sesuai dengan KTP atau kartu identitas untuk validasi, lalu emailnya juga harus valid untuk pengiriman email tiket yang berhasil. Misalnya kita memberikan nama Vito Adi Nugroho dengan email saya sendiri dan nomor telepon. Misalnya saya memilih seating plan-nya itu festival dan seating number-nya adalah nomor 5. Kemudian setelah customer merasa bahwa pembeliannya sudah benar dan tidak ada typo, maka customer dapat melakukan pembelian dengan menekan tombol beli. Maka tiket akan diproses dan customer akan menunggu selama beberapa detik. Nah, jika sudah muncul halaman terima kasih, berarti pembeliannya sudah berhasil dilakukan dan QR code-nya telah dikirim melalui email. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah QR code-nya sudah benar-benar dikirim. Nah, dapat dilihat bahwa ini adalah pesan yang sekarang jam 10.46 bahwa tiketnya telah berhasil dibeli dengan detail pembelian nama, email, nomor telepon, seating plan, dan nomor kursi. Nah, dan berikut ini adalah QR code tiket yang berhasil digenerasi. Jadi ini sekaligus tiketnya ya? Iya, betul. Nah, terus? Kemudian nantinya di venue event akan ada admin atau petugas verifikasi tiket yang dapat melakukan verifikasi terhadap tiket milik customer. Pertama, admin harus melakukan login. Apabila username dan passwordnya sudah benar, maka admin bisa melakukan login. Nah, di sini admin dapat melakukan scan QR code atas tiket yang baru dibeli. Nah, ini adalah QR code tiket yang baru dibeli. Kita melakukan scanning QR code tiket yang telah dibeli oleh customer. Nah, terdeteksi bahwa tiketnya itu valid dengan nama pembeli Vito Adi Nugroho dan pilihan tempat duduknya adalah cat 4 dengan nomor kursi 5. Nah, kemudian detail tiket ini kemudian nanti akan divalidasi secara manual oleh petugas verifikasi tiket dengan cara mencocokkan nama ini dengan nama di KTP yang dibawa oleh pembeli tiket. Kalau tiketnya tidak valid bagaimana? Contohnya? Oke, apabila sistem mendeteksi tiket yang tidak valid, yaitu tiket yang tidak berasal dari email QR code ini, maka nantinya akan ada pesan bahwa tiket tidak valid. Contohnya seperti ini menggunakan QR code yang bodong.
Nah, maka akan terdeteksi bahwa tiket tidak valid dan customer atau pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam venue event. Jadi ini sudah bisa mengatasi ketiga masalah tadi ya? Iya, betul. Oke. Keren banget nih ya tugas akhir Vito ini, dan alhamdulillah kabar baiknya dapat A ya. Selamat ya Vito ya. Iya, terima kasih. Apa yang suka dukanya nih mengerjakan tugas akhir ini? Oh iya, untuk suka dukanya dari pengerjaan ini, mungkin untuk sukanya karena sekarang saya telah menyelesaikan, rasanya lega walaupun dengan beberapa revisi, cuman saya merasa lega karena saya sudah bisa lulus sidang ini. Dan untuk dukanya mungkin karena pada saat seminar kemarin saya merasa cukup gagal, sehingga sangat banyak revisi, saya harus mengulang revisi sampai latar belakang pun saya harus revisi. Jadi itu agak mengganggu saya dan membuat TA saya ini agak lama dikerjakannya. Tetapi puji Tuhan saya dapat menyelesaikannya tepat waktu dan dapat lulus sidang. Dan semuanya sudah berakhir sekarang ya, dan ini puncaknya ya, dan nilainya juga sangat bagus. Selamat ya Vito ya. Oke guys, demikianlah tugas akhir Michael Vito Adinugroho, mahasiswa Prodi STI Sistem Teknologi Informasi STI ITB angkatan 2020.